Al-Fatihah. A'udzu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Husna, Al-Wahhab, Al-Amin, dan As-Sami. Yang pertama Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Bukti Allah bahwa Allah Maha Pemberi. Contohnya Allah memberi kita kesehatan, memberi kita rezeki, memberi kita makan, minum, adanya hujan, dan lain-lain. Kemudian Al-Amin. Al-Amin artinya Allah Maha Mengetahui. Artinya Allah mengetahui semua yang kita lakukan saat kita makan, minum, beribadah, sholat, ngaji, dan lain-lain. Kemudian As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Berarti Allah mendengar semua doa kita. Kemudian Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman adalah raja jin, manusia, dan hewan. Bisa berbicara dengan hewan, bisa mengendalikan angin, berkuasa, dan kaya raya. Suatu cerita pada saat semua bala tentara dan hewan Nabi Sulaiman berkumpul. Ternyata terdapat satu burung yang terlambat. Namanya burung Hudhud. Burung Hudhud terlambat karena ia melihat kerajaan yang besar yang dipimpin oleh Ratu Balqis, yang tidak menyembah Allah tetapi menyembah matahari. Kemudian burung Hudhud menceritakan ini semua ke Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balqis untuk datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah Ratu Balqis datang, ia terkejut karena melihat santai, ada air dan ada ikannya jernih. Hingga Ratu Balqis berjalan di atasnya dengan mincingkan baju karena takut basah. Kemudian Ratu Balqis tunduk dan mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah teladan Nabi Daud. Nabi Daud adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Nabi Daud menerima kitab Zabur, bersuara bagus, dan Nabi Daud gemar berpuasa. Puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Suatu cerita, masyarakat memilih raja dan terpilih yaitu Raja Talut. Suatu itu, Raja Talut berperang melawan Raja Jalut yang kejam, dan Nabi Daud ikut berperang. Pada saat perjalanan, Nabi Daud menemukan batu yang bisa berbicara. Batu itu menyuruhnya untuk membawanya, yang nantinya akan bermanfaat, sehingga batu itu bisa melawan kerajaan Raja Jalut, sehingga Nabi Daud bisa mengalahkan Raja Jalut. Dan akhirnya kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu kepada Nabi Daud. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuli Astuti. Saya dari kelas 6 SD Sumber 6. Di sini saya akan menceritakan kisah Khulafaur Rasyidin atau sahabat Nabi. Yang pertama,
Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar orangnya selalu melindungi Nabi. Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Muhammad pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah hingga bersembunyi di gua. Di gua ada seekor ular yang datang dari sebuah lubang. Maka seketika Abu Bakar As-Siddiq menutupnya dengan tangan agar ular tidak menggigit Nabi Muhammad. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya pemberani dan kuat. Ia komandan perang yang sangat ditakuti. Tidak ada yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Banyak peperangan yang telah ia menangkan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orangnya kaya raya dan dermawan. Dia memberikan semua hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Utsman bin Affan adalah orang yang paling dermawan dan kaya raya. Tetapi bagi Utsman bin Affan adalah hanya sebuah titipan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib orangnya cerdas dan berjiwa luhur. Pada saat Nabi Muhammad dikejar oleh kaum Quraisy, yang mana Nabi berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy menggeledah rumah Nabi Muhammad dan hingga di tempat tidur Nabi terdapat orang yang berselimut. Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib yang mengecoh kaum Quraisy agar Nabi selamat. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub alaihi wasallam. Nabi Ayub alaihi wasallam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihi wasallam pernah mendapat ujian dari Allah. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Nabi Ayub alaihi wasallam baik ketika kaya raya atau ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang yang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub alaihi wasallam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihi wasallam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Setelah itu putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.